to Memutus Rantai Podcast bareng gue Anissa, di mana kita banyak ngomongin obrolan-obrolan tentang keuangan bersama orang yang bukan expert di bidang keuangan. Jadi hopefully pelajarannya bukan cuma dari CFP ya, atau praktisi-praktisi keuangan, tapi kita juga bisa belajar dari orang-orang yang menghadapi situasi keuangannya dan gimana sih mereka overcome-nya. Kali ini narasumbernya adalah narasumber bintang tamu kita adalah Kuku. Gokil. Terima kasih sudah diundang. Bang Kuku yang baru anniversary 1 tahun bersama pacarnya Genset. Yang kelahiran 2001 tadi kayak 2001 tapi belum Piala Dunia, paling nggak 2001. Yang 2002 kan belum. Iya, 98 udah. 98 udah. Lu maksudnya? Piala Dunia 98. Oh iya. Kok kayak seneng gitu 98. Ya, Bang, lu gimana Bang? Di Apa umur tuh? lu yang sekarang dibikinin buku gitu, gimana Bang rasanya Bang? Dibikinin buku surprise sih sebenarnya. Siapa yang tidak? Iya. Jadi bukunya buku kompilasi aja setelah perjalanan selama ini. Kayak biografi lah. Jadi gue berasa Steve Jobs lah ya. Ada biografinya. Bisa dijual di Gramet-Gramet ya? Bisa. Kebetulan ada tuh beberapa penggemar yang kan banyak yang yang ngikutin juga, kayak ada mungkin cewek-cewek Gen Z juga gitu, ada mas-mas juga, ada cowok-cowok Gen Z juga. Mas-mas yang pengen Genset juga. Gen Z juga. Jadi kayak dijual di Gramet nggak gitu. agak penting ya. Langsung wah ini bisa jadi sebuah ide bisnis keuangan yang sumber sangat penghasilan baru. stowing sekali gitu. Gue pikir iya. Tapi punya pacar Gen Z itu kan mereka melihat keuangan beda banget ya. Kayak gue ngeliat anak-anak Gen Z sepupu gue kayak wah beda banget nih sama gue dulu pas fresh graduate yang blank ya sama keuangan. Ada kesulitan nggak sih ngomongin keuangan? Sebenarnya semua itu relatif ya, balik kepada manusia. Asik. Generalisir itu adalah suatu hal yang sudah basi. Itu yang dilakukan boomers. Kita sebagai generasi setelah boomers harus menghilangkan generasi. Namun pada kenyataannya masih ada juga ya seperti itu kan. Namun ada aja baik tergantung. Jadi mungkin kalau secara general banyak yang bilang kalau Gen Z itu tidak bisa mengatur keuangan karena banyakan self reward ya. Itu benar adanya, mungkin ada satu sisinya di situ. Jadi ketika kita mikirnya, aduh ngapain sih beli buat diri sendiri, mending ditabung. Ada gitu, ada perbedaan itu. Cuman di satu sisi lain ternyata kita lupa kalau mereka tuh terhadap teknologi lebih melek dari kita. Jauh ketika kita berada di titik umur seperti mereka juga gitu. Nah dengan itu makanya mereka ternyata melek juga terhadap finansial. Jadi kalau kita kan mindsetnya ketika umur 20-an ya nabung dan mungkin invest dikit-dikit. Kalau mereka udah ini udah investnya kemana ya? Nabung tuh udah layer keberapa? Jadi dari awal udah mikirin duit kemana. Jadi gitu. investmentnya tuh mereka udah mengerti dari awal. Udah ngerti dari awal dan juga kayaknya selain invest dan apa-apa, second income tuh udah dipikirin dari awal. Bahkan ketika belum kerja mungkin udah mikirin kemana. Mungkin belum ada income pertamanya udah mikirin income kedua, udah mikirin kira-kira apa ya gitu. Ya mungkin itu terjadi juga di setiap generasi. Cuman ya karena itu balik lagi karena semua informasi aksesnya sangat banyak. Dan tutorial di mana-mana dan TikTok saja bisa jadi bahan pembelajaran. Jadi kayaknya jadi kayak mereka tuh kayak terbuka dan lebih kreatif lah mungkin bisa dibilang secara tapi general. gue juga agak nggak setuju sih kayak Gen Z di generalisasi nggak bisa ngatur duit. Gue juga tuh seumuran mereka memang tidak bisa ngatur uang gitu ya. Memang ada masanya nggak bisa ngatur uang. Apalagi dibilang strawberry generation kayak. Strawberry generation tuh apa? Jadi kayak lembek gitu, lemah lu. Padahal mereka banyak tuh bentol-bentolnya. Iya, padahal bukan lemah tau. Mereka tuh punya boundaries. Jadi kayak lo tuh nggak bisa dibully sama bos lo. Kalau saya kan dulu dibully ya, bos gue nelfon jam 3 pagi, gue kerja gitu. Iya. Itu ada plus minusnya sih sebenarnya. Soalnya di satu sisi lu lu sadar akan hak dan kewajiban lu kan. Di satu sisi kita sebagainya juga sadar kadang hidup tuh nggak masalah kewajibannya. Kita harus sadar posisi kita. Kayak jadi meme yang saya keluar dari sini tapi dipungut lagi. Kan yang meme kayak gitu ya. Tapi lo sendiri ngatur keuangan dengan baik nggak menurut lo? Tidak. Tidak. Karena gue kayaknya mindset gue tuh masih takut. Jadi kebanyakan tuh kayaknya secara portofolio gokil ya. Bahasanya portofolio ya, belum apa-apa. Lihat dong belakang kita grafik-grafik yang lu siapkan itu kan. Grafik-grafik yang lu siapkan. Gokil. Biar kelihatan bonafit. Itu live beneran loh itu. Live crypto tapi. Itu bener live. Itu ada transaksinya tuh kan yang kanan ke penjualannya.
Ya, jadi kayaknya mindset gue masih boomer ya. Jadi ketika nabung tuh lebih aman lah nabung. Padahal ya kita tahu secara inflasi dan lain-lain tidak menjamin ya. Jadi gue tuh takut investasikan duit gue. Walaupun pernah juga lah gue saham-saham dan gitu-gitu juga pernah investasi di situ. Tapi jadi cenderung lebih konservatif gitu Lebih ya? cenderung konservatif. Konservatif itu masih sampai sekarang atau yang tadi karena lu udah berinteraksinya sama pacar lu yang Gen Z sampai akhirnya udah berubah kan yang tadi lu bilang kalau mereka udah mikirin soal investment itu kebawa ke lu juga atau gimana? Kalau itu sih gue orang yang sesuai namanya ya, cukup kukuh. Jadi kalau masalah finansial apalagi tidak terpengaruh orang lain. Jadi kalau ada orang bilang not financial advisor, emang gue nggak kayak advice sama lo kok gitu. Nggak usah GR lo gitu. Emang enggak, gue sendiri. Jadi gue dari sebelum-sebelumnya udah pernah sih, tapi paling kayak ke investasinya waktu itu pernah ke reksadana, tapi kayaknya gue ke orang yang salah naruhnya, sehingga 5 tahun kok minimal malah minus gitu. Gitu. Emang lu nitip ke orang apa gimana? Pilih manajer investasinya mungkin. Manajer investasinya apa sih waktu itu ya gue lupa, yang dia kayak beberapa suku bunga terus suku bunga. Reksadana kan kumpulan dari saham-saham yang dipilih sama manajer investasinya mungkin nggak nggak bagus. Atau kan kalau reksadana saham tuh lu masuk di harga tinggi aja tuh. Betul, iya kan? Iya. Antara itu atau nipu aja deh. Soalnya beneran minus lumayan, ada 10% kali. Gue udah naruh 5 tahun 10% minus kan, berarti ngaco kan? Mending lu titip dana ke gue. Jangan titip dana ke siapa-siapa. Kalau 5 tahun minus 20 lah sama gue. Iya, langsung. Paling nggak jadi konten lah udah balik dari situ ya. Iya. Ya paling itu, terus ya saham-saham itu coba-coba sendiri kalau waktu itu kayak nanya-nanya ke temen gue yang emang anak FE, terus dia emang emang ngerti, emang kerja di finance, gue tanya-tanya aja. Terus kadang ada follow trading juga, tapi kan dia lebih ke yang lu beli apa aja, gue beli juga dah, yang gitu-gitu aja. Pernah ada, cuman terus ya udah gue jual semua juga karena COVID. Tidak semua melakukan itu. Tidak semua melakukan itu, kayak ya udahlah COVID kayaknya makin drop, udah deh nggak jadi. Kayak gitu. kita nggak bisa hidup besok. Nggak bisa hidup besok ya kayaknya, dan itu yang terjadi, makanya jeder kan. Iya gitu sih. Jadi lebih kayak itu, dan sekarang balik lagi ke konservatif di bank aja, walaupun ada mungkin sekitar 10% lah maksimal yang dari tabungan itu buat invest nggak jelas. Alasannya kenapa masih tetap konservatif apa kok? Karena lu tadi juga cerita soal lu tahu kalau di bank itu nggak berkembang. Nggak tahu ya, kayak ini kayaknya mindset yang harus diubah ya. Jadi perasaan memegang liquid itu aman tuh. Jadi takut kalau ada apa-apa, padahal nggak ada apa-apa juga gitu. Sayang aja sebenarnya bisa diputerin terlepas dari ntar minus atau enggaknya, atau bisa di spread juga kan secara tapi kenyamanannya ada di megang cash itu. Iya. Tapi gue juga makin tua karena kita seumuran ya, tadi gue cek umurnya, makin nggak pengen sih Yud. Bahkan gue nggak pernah nyobain kripto sama sekali. Kayak ya udah pas kripto muncul, hidup gue udah cukup settle, gue udah kayak nabung cuman buat tinggal sekolah anak doang lah gitu ya, sama uang pensiun itu kan santai aja, masih kerja juga, kayak ngapain sih gue harus naruh duit? Gak ada FOMO. Kenapa harus meresikokan uang yang udah dipunya? Meresikokan uang, terus untuk dapat uang. Untuk dapat uang dan apa gitu? Emang sekarang hidupnya kurang ya, meskipun belum kaya raya ya, tapi kayaknya nggak berani deh untuk meresikokan uang itu. Bahkan setelah COVID selesai, saham udah balik lagi tuh gue jual-jualin semua, gue nggak punya portofolio saham sekarang. Ya COVID lagi ya balik. Ya berarti itu. Ya kalau mau ngomongin soal keuangan, jangan cuma FOMO sama apa yang tren sekarang gitu. Kalau emang ternyata nyamannya cash, ya nggak apa-apa juga. Betul. Yang kayak bangku lakuin gitu. Tapi don't get me wrong juga, gue ada masa-masa FOMO, apalagi pas COVID ya, ketika bener-bener juga saham gue jual malah masuknya ke kripto. Karena ini sangat persen berjeder-jeder besok. Bener, dan sebenarnya terbukti gue tetap serada hati-hati. Jadi gue masukin waktu itu ke koin-koin gak jelas lah, kayak Doge. Doge tetap gak jelas lah, mau kayak apapun juga. Gue naik 500%. Tapi gue naruhnya dikit, kayak nyesal gue gitu. Coba gue all in gitu-gitu. Kayaknya salah satu yang bikin gue tetap konservatif adalah gue nggak siap punya mental itu. Sama banget sih. Punya mental gue nanti
kalau nggak masuk nyesel, kalau masuk nyesel gitu. Oke. Jadi dua-duanya. Malas mikirinnya kan. Kayaknya gue nggak siap. Sekarang pun kalaupun sekarang naro, ya udahlah gue lepasin aja, walaupun Patia Dilupain setiap aja hari. Gue nggak bisa kayak gitu. Jadi Iya. kayak Tapi punya tujuan keuangan nggak sih orang-orang yang nabung ini? punya lah tentu. Kayaknya nggak tahu ya. Ini kayaknya masih mindset boomer juga. Tujuannya pengen rumah. Iya, nggak apa-apa juga dong. Kan Karena bebas. tujuan benar-benar keuangan. karena rumah investasi jangka panjang walaupun tidak liquid ya. Jadi Sekarang tidak banyak liquid orang dan yang harganya mahal banget. harganya mahal banget dan tidak masuk akal. Tapi jadi achievement juga kan soalnya rumah itu. Benar. Dan sampai sekarang belum ke-achieve gitu. Jadi masih ada tujuan hidup lah gitu. Iya. Tapi bukannya lu anak tunggal ya bang? Bener. Rumah kan nanti akan jadi punya lu. Tapi Lu lain akan nggak sih mau kuasai. kayak apapun juga tetep maksudnya beda. kayak Gua nggak bisa relate. Gua juga nggak- Bapak gua nggak punya itu. Bukan anak tunggal lagi. iya sih. Cuman kayak kalau kayak gitu itu kan punya dia gitu. Terlepas dari Ya, achievementnya nggak ada. Oh nggak ada achievement. dan gak ada ego yang diinin juga. Cuman kayak gue nggak bisa nih kayak lu sudah terlalu banyak memberi ke gue. Masa gue ini juga gitu sih ada perasaan itu. Oke. Walaupun sebagai orang tua mungkin ya nggak tahu kan lu dari sisi orang tua juga bisa iya namanya buat anak. Ya memang Emang ini disiapkan semua. atau emang gue kerja buat anak juga dan mungkin nanti kalau gue punya anak akan mindset itu juga. Cuman di satu sisi gue kayak nggak, gue harus tetap kalau gue bisa tetap berusaha kenapa enggak Tapi gitu. ini menarik banget justru. Jadi kan tadi gue juga baca lu privilege juga ya, S2-nya bisa di Scotland, habis itu Tanpa beasiswa. tanpa beasiswa. Itu Berarti harus kan- di highlight deh. Tanpa beasiswa. Iya, berarti kan mau dia privilege. Yunda beasiswa. Tasya Kamila beasiswa. Pengennya beasiswa juga gue sebenarnya. Beasiswa. Beasiswa juga. Karena ya nggak enak itu gue udah dari kecil udah bayarin juga, aduh kayak beban lah menurut gue ya di satu sisi gitu. Walaupun Harusnya lu kan ngebebani negara ya. Ini malah orang bener juga, ya gitu. Tapi ini justru yang menarik adalah lo privilege enough untuk punya kebebasan kuliah di luar negeri tanpa cari beasiswa, punya rumah yang mungkin akan diwariskan buat lo doang karena lo anak tunggal, tapi juga ada keinginan untuk nggak bisa deh, gue harus berusaha sendiri. Nah itu yang pengen gue tanya, apa yang bikin keinginan itu muncul? Kenapa gue nanya gini? Karena anak gue juga satu dan gue nggak berencana punya anak lagi, cowok juga. Hidup dia tuh kan enak sekali ya, hidupnya tuh udah enak banget, bener-bener anak privilege yang nggak pernah susah gitu. Nah yang gue takutkan adalah di masa depan akankah dia punya grit seperti itu gitu. iya. Karena malah jadi males-malesan karena Iya, semuanya iya, bisa. iya. gitu. Kayaknya nggak tahu ya, gue nggak tahu apakah orang tua gue dulu suka baca-baca how to parenting karena dulu mungkin belum ada ya. Cuman gue nggak tahu mereka berkiblat dari mana. Cuman gue mungkin karena entah ini diajarkan dari itu juga atau secara nggak langsung apa yang mereka lakukan berimpact kepada gue juga itu karena gue dari dulu nggak pernah dikasih apa-apa kecuali pendidikan. Oh, Jadi- udah dikasih apa-apa nih kayaknya gue. Enggak sih, Dia enggak. ke Bekasi naik sepeda. Iya, Dari Bogor. Iya, Serius. pernah. Itu dari umur berapa? Apanya tuh? Nggak dikasih-kasih, karena Kayak kan pasti dari kalau- dari dulu. Jadi kalau gue mintanya mainan tuh nggak dikasih, tapi kalau gue minta les dikasih gitu. Oke. Jadi yang berhubungan dengan Pendidikan. peningkatan diri atau pendidikan gitu. Jadi kalaupun gue dikasih, gue harus nabung. Jadi ya udah lu nabung aja. Misalkan untuk yang yang happy ya mau mainan mau apa, gue kasih duit lu segini. Ya cukup-cukupin, kalau nggak cukup ya lu tabung, ntar bulan kedua akhirnya baru kebeli kayak gitu. Sedangkan kalau untuk pendidikan nggak, jadi kayak gitu. Jadi kayak gitu mindset gue, jadi ya udahlah gue ngapain beli apa-apa lah, nanti juga sayang duitnya. Jadi pada akhirnya kayak gitu. Dan kalaupun gue mau apa-apa, ya gue harus nabung dulu, bukan minta gitu. Nggak tahu ya itu berimpact apa enggak. Gue sekarang gitu banget sih. Tapi itu dilakukan setelah anak SD, kayak pas kecil mah dia nggak minta juga gue beliin gitu kan. Iya mungkin Iya, nanti. iya. Kan gue juga lupa memori di bawah SD ya. Iya. Anak kecil kan di bawah 5 tahun katanya kayak orang mabok Blur ya. kan. Lupa. Iya. Walaupun gue nggak pernah mabok ya. Jadi sosok gak relate juga. Jadi gimana? Pokoknya gitu katanya. Jadi memang dari awal yang ditekanin di keluarga si pendidikannya ya. Bahkan walaupun punya uang jadinya nggak dikasih jor-joran gitu. Iya. Tapi anak gue tuh sampai nggak mau minta. Karena kayak kayak Nah, gue bakal tuh dibeliin aja. bingung orang-orang yang Nggak, karena dia tahu nggak bakal gue beliin Nggak kan bakal udah kelas dibeliin. 6 Iya, kan, soalnya udah iya, gede iya, kan, iya, nggak itu bakal jadi Itu dibeliin. gimana ya? Gue tuh pengen merasakan itu tahu. Gue pengen merasakan minta ke orang tua. Tapi kalau gue minta pasti nggak ada masalahnya. Ya, sedih banget lagi. sedih. Kalau ini udah beda lagi. Kok ada orang yang orang tuanya punya banyak nggak minta ya?
Tapi di satu sisi juga gue kayaknya ini kan gue udah suka banget ya dari kita tuh Indonesia. Gue kayaknya Indonesia, gue berani bilang Indonesia karena kita tuh dari dulu gue ngalamin waktu kecil ketika anak tunggal tuh stigmanya manja. Dan gue benci banget dari dulu gitu. Jadi gue membuktikan kepada dunia saya tidak manja. Jadi lu rebel banget. Jadi kayak apaan sih anak ini nggak kayak gitu gitu. Makanya gue juga gak mintanya ada 2 layer antara karena emang dulu kalau apa-apa harus nabung, kedua gue ingin membuktikan kepada dunia. Iya. Jadi kalau ditanya kenapa lu bikin minta digampar untuk membuktikan ke dunia kalau lu nggak manja dan berani ya. Aneh juga ya. Aneh juga ya. Iya, kayak gitu. Tapi Tata dulu, belum selesai, satu pertanyaan lagi. Tapi orang tua lo dua-duanya sepakat? Apa kayak nggak ngasih tuh ya udah bokap nggak ngasih, nyokap nggak ngasih. Karena kalau nyokap gue strict banget, tapi bokap gue bisa dicolek. Sepakat lah biasanya yang tidak sepakat itu siapa? Nenek. Setuju, benar nenek. Nenek yang tidak sepakat mulai dari tiba-tiba ngasih apalah, terus ngasih makan lah, kadang udah strict. Jadi gue waktu kecil ada gendut. Karena dekat sama nenek. Dan orang tua gue dua-duanya kerja. Oke. Jadi ya udah mau nggak mau gue tinggal sama nenek gue ya dimanja, mau makan aja udah. Gue nggak mau makan lagi. Tapi nenek tuh bener-bener sih. Jadi anak gue lagi pengen sesuatu, dia udah hitung pakai uang jajannya tuh dia harus nabung 2 tahun. Terus dia kayak kira-kira nih ini mau kasih aku uang berapa ya? Dia kayak udah tahu sih nenek bakal bisa dimanipulasi gitu. Iya. Dan berarti kalau nih mungkin yang nonton ini yang udah berkeluarga gimana Bako kayak gitu? Sebenarnya sebagai orang tua lu udah menyiapkan anak lu jangan sampai manjaan kayak gitu ke nenek, tapi nenek ngasih tuh cara lu melawan itu gimana? Gua lawannya dengan boleh memberi asal ada momennya. Jadi momen ngasihnya cuma 2, antara ulang tahun sama lebaran doang. Di luar itu nggak boleh ngasih uang. Gua marahin lah. Saya berani berkonflik ya. Ulang tahun dan lebaran berarti. Ulang tahun dan lebaran. Nah tapi kalau pas ulang tahun nih kemarin belum lo dia ulang tahun dia nggak pengen apa-apa. Tapi kayak nanti aku kalau lagi pengen aku mau minta sebagai hadiah ulang tahun yang kemarin dia dikasih. Jadi dari kitanya yang harus punya batasannya. Jangan takut kayak tapi kalau gue berkonflik sama orang tua, gue bakal jadi anak durhaka, bla 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 bla. Padahal nggak apa-apa juga. Kalau value yang pengen tuh emang nggak sesuai sama yang pengen ditanamkan ke anak gitu ya. Iya, tapi dulu tuh gue suka mikir gini, gue berantem mulu ya sama nyokap gue dari remaja tuh kayak kenapa sih Bu kita tuh berantem terus gitu. Pas udah gede sekarang gini baru menyadari bahwa berani berkonflik dan menyelesaikan masalah itu tuh privilege juga. Gak semua orang berani loh. Gak semua orang langsung ngutuk jadi batu. Iya, kayak nyokap gue tuh mau ngeladenin gue. Tidak semua. Nggak jadi yang drama kayak kamu anak kecil tau apa udah diem aja. Enggak, ya udah gue diladenin berkonflik tapi bisa kita nemu gitu solusinya apa. Itu ternyata nggak semua orang bisa kayak gitu. Nanti nyokap gue nangis apa. Aku juga sebagai ibu aku menangis kan tidak apa-apa juga ya ternyata gitu. Menangislah jika harus menangis. Iya, bener. Karena kita manusia. Tapi kalau lu terjadi konflik itu gak nenek lu yang memberikan lu banget, orang tua lu yang agak strict? Neneknya dari ayah apa dari ibu? Dari ibu kebetulan dari waktu ibu. itu lebih dekatnya dari ibu. Konflik dari orang tua dan nenek ya. Yang gara-gara manjain dan strict itu. Paling apa ya? Mungkin jadinya nggak terlalu kelihatan, terlalu abu-abu ya karena itu hitungannya kayak waktu itu dari sampai gua SD kelas 6, bokap gua tuh masih belum bisa beli rumah waktu itu. Jadi masih tinggal di rumah nenek tuh karena itu juga gitu. Jadi di satu sisi kan ada namanya mertua tinggal di rumah menantu. Itu kan pasti ada menantu tinggal di rumah mertua. Iya, sama ya. Menantu tinggal di rumah mertua, mungkin ada yang perbedaan apa dan cara didiknya juga yang ya mungkin ada, cuman nggak sampai gimana. Iya. Nah, kayaknya salah satu penanganannya adalah ya udah akhirnya ya udah dicoba deh ngontrak rumah. Pisah rumah. Itu jadi ya gue juga jadi nggak sama nenek gue lagi. Jadi ya mungkin jadi ada perbedaan lumayan juga signifikan. Sama mbaknya dimanjain juga biasanya soalnya. Sama mbak nggak ya waktu? Enggak sih, mbaknya waktu itu pulang jadi kayak nggak akrab juga. Nggak akrab. Harus akrab. Memang nggak perlu akrab. Emang nggak perlu akrab sih kalau iya juga ya. SMP iya gitu. Jadi kayaknya itu sih kalau ininya ya. Jadi sama gue nggak tiap hari sama nenek lagi juga gitu dan nggak ada dibeliin apa-apa atau apa gitu. Jadi setelah kelas 6 dan setelah kebetulan mungkin pas dapat rezeki ya gitu. Jadi konflik itu nggak ada, mungkin kadang kan pas udah lebih besar yang akhirnya bisa pas jadi konflik. Sih ya. Karena kan kebutuhannya jadi jauh lebih gede kan. Kalau waktu kecil kan ya udah mungkin akan lebih cuma jajan doang gitu. Iya. Tapi kan berarti keluarga lo termasuk oke lah ya sampai
pasti karirnya oke. Mungkin nyokap bokap lo juga pekerjaannya bagus sampai bisa kuliah anak luar gitu kan mahal banget ya. Saya sudah menghitung dan itu mahal sekali. Sebenarnya yang gue ini kayak sekarang lebih ke aduh kasihan ya padahal itu duit pensiun dia mungkin kayak gitu. itu salah satu lagi alasan kenapa gue kerja sampai sekarang. Ya kan karena ya mereka masih sekarang hidup yang berkecukupan lah. Cuman mereka nggak bisa menikmati segitunya mungkin karena harus bayarin gua kemarin ya. Bener, Padahal bener, kalau lu bener. nggak bayarin lu bisa keliling dunia ke Hawaii kayak bapaknya Suneo loh gitu segala macam. Untuk menjadikan lu sebagai citizen worldwide. Iya, apa namanya? Worldwide citizen, global citizen. Gitu. Tapi ada nggak sih pelajaran keuangan dari orang tua lo yang kayak diajarin banget gitu? Nah, kalau masalah itu kayaknya kita juga kurang terbuka. Jadi gue nggak tahu cara mereka mengatur strategi keuangannya seperti apa, dan gue juga nggak mau punya kurang ajar. Gimana sih lu cara ngatur duit? Nggak mau gitu juga. Cuman gue mungkin ngelihatnya dari cara mereka spendingnya aja gimana. Jadi ya itu kayak bokap gue tipikal yang kalau nggak beli yang nggak perlu-perlu amat. Kalau nggak perlu-perlu amat nggak beli. Kenapa gue balik-balik ya? Kalau nggak perlu-perlu amat nggak beli. Kalaupun beli barangnya yang list top. Misalkan dia mau beli kamera yang pada saat itu yang terbaik adalah 200 juta 20 juta. Dia beli dengan fitur yang sama ya udah yang sejuta aja asal fungsinya bisa gitu. Oh, jadi Tapi kan tidak awet ya. Iya, tapi akhirnya tidak awet. Jadi belinya banyak berkali-kali. Enggak, tapi ya ini belinya sekali aja gitu ya udah tapi jadi nggak bisa diinvest barang itu. Jadi mikirnya kayak gitu aja. Jadi kayak kalau ya itu balik lagi jadi gue jadi kayak itu jadi ke bawah juga kalau nggak perlu lama gitu jadinya? Iya, gue juga beli jadi list top brand juga. list top brand jadi kadang Sama juga? Oke. Kalaupun beli kayak anjing mahal banget ya buat apa? Ulang-ulang nyesel akhirnya gue jual dengan harga murah. Kadang banyak terjadi tuh. Gue baru beli HP waktu itu iPhone XR. Gue ngapain beli ini ya? Besoknya gue langsung taruh di Tokped. Tapi nggak ada yang beli ya udah gue pakai lah jadinya gitu. Tapi intinya ada banyak kayak gitunya kayak buat apa ya gitu pada akhirnya susah lah. Gue kira ini karena pengen nyari yang list top itu belinya bukan iPhone tapi advance. Pengennya kayak gitu. gitu. Pernah tapi akhirnya rusak. Kayaknya nggak worth it gitu. Jadi saat itu terus gue akhirnya ketika nemu istilah frugal living, ini gue banget nih. Soalnya gue sangat setuju banget dengan apapun yang ada di frugal living. Serius? Iya. Jadi lo frugal living sekarang? Mungkin masih nggak terlalu ya. Kalau frugal living kan bener-bener yang ekstrim ya. Ke titik ekstrim kalau nggak perlu bener-bener nggak sama sekali. Terus barang minimalis di rumah dijual-jualin gitu. Nggak, kayaknya gue belum segitu ya. Cuman frugal enough lah. Kayak gue rela lo kayak makan nasi atau apapun yang berulang-ulang tiap hari tapi itu harganya murah. Kayaknya nggak masalah buat gue gitu. Gitu. Jadi kesenangannya dapat dari mana? Kan banyak Kesenangannya dari itu justru dari menyiasati hidup. Iya, lucu banget. Jadi kayak mampus orang bisa makan 15.000 sehari, gue bisa 5.000. Gitu. Itu ada kepuasan batin tersendiri dari situ. Oke. Oh iya, itu benar juga bisa dapat kesenangan dari sana ya. Bukan cuma kesenangan dari makan enaknya, tapi dari mensiasati hidup juga dapat kesenangan. Betul, kayak itu kayaknya teori dari ketika mindset kita datang ke all you can eat. Ke all you can eat itu lu bukan menikmati makanannya, lu menikmati lu bikin rugi si restoran itu. Oh, udah nggak gitu lagi. Setelah dulu pas masih fresh graduate kayak gimana caranya? Ya sekarang apa kenikmatan lu kalau lu ke all you can eat nggak ngerugiin? Karena anak gue makannya banyak banget, jadi lebih murah makannya. Masalah ekonomis juga dong. Iya kan? Bener. Kalau lu mau ngincar makanannya mah ya udah lu beli ala carte aja. Iya. Tidak ada gua dengan makan ini dia akan rugi, gua harus makan berapa supaya balik modal. Nggak ada gitu. Iya. Sekarang lu kalau kita cuma masalah itu doang. Ujung-ujungnya kalau dari all you can eat yang ada kan yang lu dapati adalah penyesalan. Iya, kenyang bego. Oke, lu untung secara ekonomis tapi lu kenyang bego. Iya. Gue udah gak gitu lagi, tapi anak gue tuh makannya banyak banget ya, anak kelas 6 SD itu ya. Tetap ada faktor ekonomis ya berarti. Iya, bener, tapi baru nggak juga nih gara-gara lu ngomong. Jadi daripada gue ke restoran biasa dia makannya 3 porsi, mendingan gue keluar duitnya sama, tapi dia bisa makan sepuasnya gitu. Iya. Wah. Oke, tapi segala pemikiran ini pernah kepikiran gak sih bahwa bisa aja lo sekarang bersedia frugal karena waktu kecil terpenuhi semua. Bersedia frugal karena pilihan gitu ya. Iya, karena kayak udah. Kalau gua kan frugal memang karena nasib ya. Enggak juga. Kalau lu bukan frugal emang nggak punya uang kan? Iya, memang nasib itu. Kadang frugal tuh berasal dari kepasrahan. Pasrah ketika ya udah gua nggak akan punya rumah, ya udah gua harus terima itu gua nggak punya rumah, ya udah gua nggak punya handphone, gua harus pasrah itu, ya udah gua sesuaikan gaya hidup gua dengan
kenyataannya seperti apa daripada gue stres harus menyesuaikan dengan standar yang ada gitu. Berarti dari dulu lu selalu kayak gitu atau ada masanya lu menyesuaikan diri dengan standar yang ada? Gue ada masanya pernah, apalagi waktu awal-awal dapat duit kali ya, dari apalagi waktu itu gue nggak langsung kerja. Dulu gue mulai stand up ketika baru lulus kuliah. Jadi dapat langsung gede lagi dibanding kerja kan. Kerjanya cuma 15 menit. Kerja 15 menit gajinya udah kayak dapatnya udah kayak sebulan kerja nih kayak gitu. Dan waktu itu kayak ada kerja apa stand up, jadi kayak pertimbangan di antara dua. Intinya ketika saat itu ya tentu ada jiwa-jiwa konsumtif juga dong, kayak tahu-tahu beli sepatu lah apa. Cuman pada saat itu gue mikir, oh gue kayak nggak bisa cope up sama kehidupan kayak gini, kayak mau sampai kapan gitu, kayak karena ada tobatnya lah ya. Ada tobatnya gitu. Soalnya banyak yang kayak gitu yang baru punya duit, habis itu gua mau balas dendamnya sampai umur 30 balas dendam terus kayak beliin kapan ini. kelar lagi, kapan kelarnya gitu. Bahkan untuk hal-hal yang lu sukain juga, kayak gua kan suka baca ini juga, mau buku, mau komik, mau yang ini, gue tuh pada masanya lagi banyak duitnya gue beli aja. Sampai sekarang gue namanya sundoku namanya. Sundoku tuh kegiatan membeli buku tanpa membaca. Dan masih di plastik semuanya ada 30-40 gitu kayak sayang juga. Waktunya nggak ada buat itu, tapi semuanya, dan itu nggak ke buku doang. Kadang jadi kalau orang-orang yang nggak tahu ya, kalau gue kelepasan mungkin gue bisa ke banyak hal juga. Entah sepatu, entah mobil. Ada orang kan beli mobil banyak, akhirnya yang kepake cuma satu. Kayak nggak bisa tuh kayak gitu, sayang gitu. Di saat manusia kelaparan. Sekarang Saat mikirin kemana-mana. Lu nggak semikirin itu sih. Semikirin itu. Oh iya, keren. Tahu nggak kenapa gue pengen kaya? Karena untuk membantu di Afrika. Nggak usah di Afrika. Pokoknya kayak kalau bisa bantu lebih banyak orang, bagus. Gitu sih kayaknya kepengenan. Bener, gue salah satu yang nggak kelihatan jadi kayak orang baik tuh. Emang harus baik untuk seperti itu. Asik. Lu tau Harus Pablo kayak Escobar kan? Kesejahat apa dia? Tapi ya kan? Ya lu. Tapi kayak makin punya duit gue tuh makin mellow sama orang. Kayak ini orang nggak kenapa-kenapa nih, bapak-bapak jualan kerupuk, hidup baik-baik aja gitu. Tapi gue ngeliatnya kayak sedih banget. Tapi gue harus rada arguable sama lo itu. Karena kayaknya nggak semua orang punya duit deh. Mindset itu. Karena ada orang yang akhirnya jatuh miskin karena dia terlalu ngasih ke orang. Banyak benar. Yang kadang dia bikin shelter, mungkin yang untuk hewan, kadang dia bikin shelter. Dia nggak punya duit sebenarnya. Tapi duit dia habisin buat itu semua, terus buat orang gitu. Banyak juga yang orang tuanya kayak gitu. Jadi orang tuanya bantuin orang mulu. Anaknya enggak ya, terlantar ya. Gitu. Jadi kayak sulit. Sama tadi yang pengen gue tanya lagi, kan lo kuliah di luar nih. Ada mengubah pandangan lo soal uang nggak sih, ngelihat orang luar negeri, ngelihat orang Scotland mungkin beda warga dunia. Karena mereka negaranya lebih maju dong dari Indonesia. Pola keuangannya tuh pasti beda banget dong. Pola keuangannya kayaknya jagoan orang Asia lah ya. Terbukti dari ketika fintech kita semakin maju, mereka nggak ada scan-scanan, kita sangat maju kan. Itu terbukti kan, perbankan kita katanya. Karena udah nyaman sih sebenarnya. Udah nyaman apa tuh? Iya, jadi kayak si hidupnya tuh udah nggak nyari-nyari lagi. Jadi ada bude gue kan tinggal di Denmark ya. Itu tuh mereka tuh bahkan nggak butuh financial planner ya. Ngapain? Mereka nggak karena udah sejahtera ya. Mereka nggak mikirin uang pensiun. Benar. Gajinya dipotong pajak, duit pensiun dapat. Benar. Cita-citanya cuma apa? Beli rumah. Udah pas udah rumahnya kebeli ya udah. Nggak ada apa-apa lagi. Jadi nggak ada keinginan untuk bertumbuh lagi. Benar. Gitu. Ya di satu sisi itu ya. Jadi sebenarnya keinginan untuk tidak bertumbuhnya karena sudah stable dari pemerintahannya dan segala macam. Iya. Walaupun ketika gue di sana, gue sebenarnya ya tadi ya kayak temennya sama orang Indonesia. Temenannya ada orang Indonesia juga dan sama orang bule. Mereka tahu spendingnya ya normal-normal aja, nggak ada yang bisa gue bedain sih di sana. Jadi nggak ada yang dipelajari lah ya. Iya, paling gue di sana malah gue coba kerja serabutan gue. Oh, tapi emang uang jajannya nggak cukup. Justru gue kayak ya itu kan nggak usah dikasih lagi deh gue uang jajannya gitu, ada gitunya juga, nggak enaknya itu. Jadi gue cobanya waktu itu kayak kerja di stadion jadi kasir gitu, kerja babysitting, dan dari situ gue kenal sama yang si misalnya kayak di stadion itu si anak kuliahnya udah enggak, justru anak-anak sekolahan yang di situ. Yang apa mau nyari uang tambahannya untuk si sehari-harinya gitu. Anak kuliahnya kayaknya mereka kalau yang gue itu malah nggak part time. Jadi gue nggak tahu kalau mereka kayak ngapain ya.
Kalau di sini kan kayaknya yang part-time lebih ke anak kuliahan ya, anak sekolahan yang nggak. Jadi kayak mereka kayaknya next level lagi tuh si anak kuliahnya udah lebih dari itu. Oh, ada kuliahnya asli sana. Asli Iya. sana. Oh, ya, akamsinya. Akamsinya gitu. Jadi si anak kuliahnya udah lebih kerja lagi, yang part-time Lebih kerja SMA. lagi, gitu. Tapi kalau SMA sama Inter di Jakarta tuh pada part-time sih. Oh, Pak Maksudnya kalau SMA-nya ya? liburan, Iya. Jadi ini Bang, pertanyaan terakhir. Kalau ngelihat kondisi lu sekarang, secara kesehatan keuangan lu dari skala 1 sampai 10 ada di posisi berapa? Dan kenapa? 1 sampai 10 kayaknya 5. Anjir, 5. Kenapa Lu 5? kan gajian. Iya, Gajian juga, konten kreator juga. Iya, tapi kan semua itu tidak pasti, apalagi mau ada perang. Apalagi gue menghabiskan uang orang tua gue buat kuliah di luar negeri. Berasa hutang ya? Iya. Jadi kayak gue ngerasa akan ada hal-hal yang akan gue spend akan lebih banyak lagi, entah itu kesehatan, entah itu pengeluaran tak terduga, itu melebihi apa yang bisa gue dapat sekarang dan gue cover mungkin gitu. Jadi kenapa 50 ya? Jadi merepresentasikan 50-50 ya. Mungkin ya, mungkin enggak gitu. Jadi sebenarnya cukup ngeri juga ya kalau untuk kayak gitu. Jadi ya solusinya ya itu paling sambil terus menabung dan memikirkan investasi apa ya, sehat aja sih. Kayaknya kesehatan cukup aja itu cukup di situ sehat. Oh, cukup lu tuh 5. Kok 5? Maksudnya kalau gue tuh ngerasa kalau gue bisa memenuhi semua kebutuhan itu angkanya 7. Enggak, soalnya nervous takut sakit, nggak bisa apa. Itu 50-50 di situ. Either gue yang sakit atau orang tua atau orang terdekat Iya. gitu-gitu. Jadi Menarik banget nih orang tua yang sakit, karena lo anak satu-satunya kan. Nah, jadi berarti lo nggak ada. Iya, nggak ada misalnya kakaknya gimana nih, nggak ada yang buat gitu ya juga. Walaupun mungkin ada apa mereka juga bisa ini juga Punya kalau ada asuransi. apa-apa, ada asuransi atau apa, ya tetap ada kayak kalau nggak gimana gitu, ada gitunya. Jadi yang bikin deg-degan tuh karena itunya ya. Karena itunya. Bukan kondisi pribadi doang sebenarnya. Gue berani baru bilang 100 gitu, kalau gue punya uang 100 miliar kayaknya. Oke. Gitu ya. Boleh. Jadi kayak yang udah financial freedom. Kalau 99 miliar cuma 9,9. Iya. Jadinya. Nah, berarti gue punya 50 miliar dong. Enggak juga. Kalau itu mah gue 100 juga. Habis kan? Sekian aja podcast kita hari ini. Seru banget ngobrol sama Bang Kukuh. Ternyata pemikirannya dalam banget kan. Karena yang gue lihat di sosmed lu tuh lu rebel-rebel doang, Bang. Ternyata sedalam ini juga, keren. Ya, Dan buat teman-teman kalau ngerasa konten ini bermanfaat, jangan lupa buat di-like, di-komen, dan di-subscribe. Dan juga disebarin ke teman-teman lu. Karena siapa tahu aja temen lu juga membutuhkan konten atau obrolan ini. Sekian aja podcast Gamer kali ini bersama gue Yuda. Anissa. Dan Kukuh Adi. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam keuangan. Salam keuangan.